Shalom Beta Putri. Beta Iren. Ini hari Kotong mau bahas satu buku rohani yang dibaca oleh Kak Iren. Kak Iren silakan, buku apa yang Kak Iren baca? Beta baca buku Boundaries in Dating tentang batasan dalam pacaran. Kenapa Kak Iren mau baca ini buku? Kenapa? Yang pertama dapat dari orang, dapat hadiah. Terus beta lihat Put bisa lihat dia pun cover nih menarik sih untuk beta. Terus tulisan batasan dalam pacaran. Ya menurut beta sudah dalam tahap beta membutuhkan hal-hal seperti batasan dalam berpacaran. Nah, Kak bisa sharing kasih Kotong, kau setelah Kak sudah baca ini buku, hal-hal apa sih yang kamu bagikan untuk Kotong yang Kak sudah dapat? Yang bisa Kotong pelajari bersama. Kalau yang pertama yang beta tulis sih, beta suka kalau beta baca apa tuh, beta dapat apa nanti beta tulis. Yang pertama tuh relasi pertemanan. Jadi di ini buku jelas sekali bilang kalau lu harus berteman dulu baru lu bisa berpacaran itu orang. Kenapa Kak? Kalau Putri kemana dulu? Kalau beta, kalau Putri mau pacaran tuh pacaran langsung atau berteman dulu dan orang baru bisa pacaran? Kalau beta sih prinsipnya beta suka berteman dulu, bersahabat supaya lebih kenal begitu Kak. Jadi beta tuh sering lebih suka jadian dengan teman sendiri. Iya. Nah sama sih sebenarnya di ini buku jelas tulisnya seperti itu. Kenapa harus berteman dulu? Karena dari pertemanan tuh lu bisa lebih tahu orang, lu bisa lebih kenal orang tuh seperti apa dia sebenarnya. Dia karakter. Betul. Jadi itu juga yang buat Be suka baca ini buku karena relevan gitu loh dengan kehidupan. Tapi banyak orang yang biasanya skip itu bagian. Iya sih. Skip part pertemanan. Dong kadang lebih suka dengan orang baru begitu supaya kayak dapat kesan baru gitu kan. Tapi kan lebih enaknya kalau Kotong sudah berteman, bersahabat, Kotong kan lebih tahu dia punya karakter dan lain-lain. Jadi enak begitu kalau semua masuk di relasi pernikahan. Kau kemana Kak? Jadi soalnya buang-buang waktu kan dengan orang. Oke Kak, Be cuma tanya bagaimana dengan orang-orang yang dong ketemu secara online begitu, kayak ketemu udah punya jodoh di itu yang di online yang tempat ketemu tuh, lupa apa sih dia punya aplikasi begitu. Itu bagaimana Kak? Kalau ketemu di dunia maya, menurut beta masih relevan, masih sama perlu adanya pengenalan yang lebih. Jadi lu tetap walaupun ketemu di dunia maya, lu harus tetap tahu kan ini orangnya seperti apa. Ketemu langsung dulu lah. Ya kalau belum bisa ketemu langsung, tanyakanlah semua hal yang lu perlu tanyakan, karena dari bertanya itu lu bisa tahu orang karakter itu seperti apa misalnya. Atau kalau memang lu rasa kurang, ya sudah harus ketemu sih menurut beta. Tapi kan biasa kalau lewat dunia maya online begitu, kalau chat kan banyak orang nih yang menampilkan semua di chat Kak. Jadi menurut beta kalau menurut beta be kurang suka sih kalau di online begitu harus ketemu langsung. Jadi pengenalan langsungnya itu yang lebih lama begitu Kak. Setuju. Beta juga setuju karena komunikasi yang terjalin langsung itu tuh berbeda sekali dengan komunikasi yang dari dunia maya. Iya. Terus kalau menurut ini buku ya kembali lagi sih orang harus berteman dulu. Lu harus menjalin relasi pertemanan yang sedalam mungkin, sekenal mungkin sebelum lu masuk dalam step berikutnya itu pacaran. Supaya lu bisa lebih kenal orang. Jadi lu bisa benar-benar tahu dia itu seperti apa. Jadi istilahnya jangan beli kucing dalam karung lah. Lu pacaran dengan orang yang lu sonde kenal sama sekali. Iya. Gitu. Makanya itu pentingnya untuk ya lu harus menjalin relasi pertemanan dulu. Jangan hanya pacaran-pacaran. Oke. Nah itu yang pertama kan. Terus yang kedua tuh anak kecil soalnya diizinkan untuk berpacaran. Kenapa Kak? Karena pacaran tuh persiapan untuk menikah. Dan misalnya ada anak kecil umur remaja 12 tahun misalnya. Dong apakah kemudian 12 tahun sudah punya fokus untuk persiapan menikah atau belum? Atau ada fokus-fokus lain yang harus dikejar dahulu? Berarti kalau mau pacaran nih artinya bahwa harus mengerti tujuan dari pacaran Kak. Iya, Kan anak-anak remaja tuh kan paham pacaran nih kan tujuan sebenarnya apa kan untuk senang-senang. Pengalaman dulu justru. Labil-labil dulu jadi mau begitu. Nah betul kan. Beta juga kenal orang yang berpacaran karena bebek kawan pacaran. Ada anak-anak remaja yang pacaran karena bebek kawan pacaran atau karena ya bebek punya geng. Kalau bebek punya geng, beson pacaran, dan bebek geng semua pacaran, beson gaul. Betul. Nah, fokusnya kan beda kan. Fokusnya bukan untuk menikah, mempersiapkan diri dengan baik untuk pernikahan, tapi untuk senang-senang. Iya, gaya-gayaan. Tapi kan kalau
pacaran yang kayak anak remaja kayak begitu itu sama untuk perkenalan toh Kak. Tapi apa bedanya? Bedanya karena itu masih terlalu dini. Mas terlalu dini. Masih terlalu, misalnya dong emosi belum stabil, dong hanya kemungkinan yang paling besar tuh di ini buku juga ada sih. Kemungkinan yang paling besar tuh hanya merusak satu sama lain. Dan kalau kenapa juga anak kecil ya selain itu karena dong belum bisa melihat orang yang tepat yang mana, yang Iya. tidak yang mana. Ya dong masih lihat oh ini ganteng sudah titik. Betul. Kan andalkan fisik atau Kak. Jadi mana yang ganteng nah, oh ini nih Ibe suka dia ya begitu. Betul. Soalnya lihat itu orang pun karakter kayak apa, itu anak pun karakter apa. Pokoknya kalau dia ganteng ya dia cocok jadi pacar begitu. Dan kembali lagi sih dengan judul dengan subjudul batasan dalam pacaran, dong belum mengerti batasan-batasan apa yang harus Iya. dilakukan dan tidak. Oke Kak. Itulah poin yang kedua. Kedua. Poin yang ketiga tuh bukan karena kesepian, pacaran karena sudah selesai dengan diri sendiri. Jadi dia punya pengalaman sih, pengalaman beta pernah menjadi pelaku pacaran karena kesepian. Tapi akhirnya yang beta cari itu adalah misalnya chat terus, bukan pertumbuhan. Besok dia cari kau harus bertumbuh atau mengarah ke arah pernikahan. Soalnya ada. Beta cari lu harus chat terus. Karena beta kesepian. Soalnya ada yang chat beta. Dia pun chat Dia WhatsApp kosong. WhatsApp kosong. Ya, kayak gitu. Jadi orangnya mau sibuk atau apa besok mau tahu. Pokoknya harus chat beta. Nah, padahal kan hubungan untuk kemudian saling bertumbuh. Ya kembali lagi sih untuk pernikahan. Dan lu misalnya menikah dengan orang, terus karena kesepian misalnya, terus ini orang kerja di tempat jauh. Iya. Apakah bos harus cerai? Yang keempat tuh belajar menanti. Asik. Ini Asik, untuk pacaran. orang-orang yang lama jomblo. Terima kasih Kak. Di ini buku nih jelas ditulis jangan terlalu cepat. Jangan Jangan terlalu cepat untuk pacaran. cepat mengambil keputusan untuk pacaran. Untuk pacaran, Jadi belajar untuk menanti untuk waktu yang tepat. Kenapa harus menanti? Karena kalau terlalu cepat, lu sedang memburu. Jadi, kalaupun lu merasa terlalu cepat, lu harus menanyakan pada lu sendiri. Kenapa nih terlalu cepat? Apakah ada kemungkinan-kemungkinan yang kayak tadi? Apakah karena beta kesepian? Atau karena beta hanya mau gaya-gayaan? Atau apa? Tapi mau tanya Kak, karena ada yang orang-orang yang ini pacaran itu maksudnya menanti untuk waktu yang tepat begitu, terus menanti juga untuk orang yang tepat seperti itu. Tapi saking menantinya kan dia bisa kayak banyak pilih-pilih sampai akhirnya sekelewatan umur dia sudah nikah begitu. Itu karena mana suka? Menurut beta ada yang salah dengan pilih-pilih. Maksudnya lu akan menikah dengan orang untuk seumur hidup. Terus kalau lu pilih-pilih, lu mau menikah dengan siapa saja? Ya itu kan mungkin. Nah di ini buku jelas ya kembali lagi sih dengan prinsip pernikahan, prinsip pacaran untuk menikah. Pacaran untuk menikah. Nah terus kalau di ini buku juga ada tentang ya lu harus punya kriteria juga untuk orang yang akan jadi pasangan. Jadi jangan hanya pacaran, jangan hanya habis pacaran tetapkan batasan. No, tetapkan batasan dari sebelum lu memutuskan untuk berpacaran. Berarti pasang standar dari Iya. sebelum memilih-milih begitu. Itu kan? penting sekali. Jadi belajar menanti itu adalah saat yang tepat misalnya untuk buat lu pun diri lebih baik. Oh iya, persiapkan diri duluan juga kan. Lu upgrade lu pun diri. Misalnya lu pacaran pada saat lu susah merasa kesepian lah. Jadi beta selesai dengan lu pun diri. Besok siap nih. Karena kalau lu siap misalnya lu belum terima lu pun diri, kemana lu bisa terima orang lain? Iya, betul. Itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan pada lu sendiri. Besok siap terima lu pun diri kok belum? Gitu. Makanya dengan ini buku beta semakin mempersiapkan diri dengan baik, bukan Iya. saat pacaran tapi sebelum masa pacaran. Sebelum masa pacaran. Gitu. Oke, Kak. Terus yang kelima tuh belajar jaga kekudusan. Asik. Asik. Asik nih. Ini nih Ini nih, aduh. sebenarnya Put dari awal baca ini buku, jadi dari awal lihat ya cover dan sebagainya macamnya, beta mencari part ini. Mencari ini part ya. Karena Iya sih, betul. Karena ini menjadi hal yang apa ya, yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Pacaran modern kan sudah kenal Iya, kekudusan lah. ya sudah oke lah be pacaran. Bukti lu sayang beta apa? Iya. Itu yang sering tuh, yang sering terjadi tuh kan. Iya, iya. Bukti lu sayang beta apa? Lu sayang beta. Kalau lu soalnya mau berhubungan seks dan beta misalnya, atau lu sayang beta, ciuman sesuatu mau. Baru kan di mana-mana kan dong lihat orang-orang kan pacaran kayak begitu. Tren-tren modernnya kan begitu. Apalagi kalau kau tuh mengikuti yang drama-drama Korea kan, maksudnya ada pacaran tanpa ciuman Iya. begitu. Jadi kan semua orang berpikir kalau pacaran tuh juga harus mesti ciuman, kayak harus memuaskan
kebutuhan emosional begitu tuh Kak. Padahal tuh kan ya kembali lagi sih, pacaran bukan untuk saling merusak. Misalnya lu melakukan segala sesuatu selama masa pacaran. Ada yang bukan dari buku ini sih, dari buku lain. Lu sendiri akan merasakan gift yang Tuhan kasih, hadiah seks yang Tuhan kasih seketika menikah, ketika lu lakukan semuanya sembarangan selama masa pacaran. Iya sih. Ya beta son tahu ya kayak gimana, tapi beta itu yang beta akhirnya jaga. Iya. Ya akhirnya beta jaga. Maksudnya sampai apa sih yang beta kayak berhubungan seks, kenapa sih sonde boleh akhirnya? Ya karena dia akan merusak diri sendiri. Nah, Be mau tanya nih Kak, bagaimana dengan kan anak-anak sekarang, teman-teman sekarang kan pemahaman pacarannya kan seperti itu. Kayak kekudusan tuh kan bukan sesuatu yang penting. Maksudnya dong tuh mau saling menyenangkan satu sama lain. Jadi dong sendiri terlalu menitik beratkan kepada pacaran tuh harus menjaga kekudusan. Nah, itu bagaimana suka dengan pemahaman yang terpola di teman-teman sekarang seperti itu. Makanya harus belajar lagi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum pacaran sih. Maksudnya pola pacaran yang seperti apa yang ingin lu lakukan selama masa pacaran. Ya kotong harus ingat sih, kotong orang yang sudah ditebus, kotong orang yang sudah, ya Tuhan sudah mati untuk kotong. Terus kotong, apakah kotong akan ikuti pola pacaran misalnya kayak tadi ya, drama Korea, atau maksudnya kotong harus punya role model yang tepat. Jadi kotong mau ikut cara pandang Alkitab tentang pacaran, atau kotong mau ikut yang kotong nonton di drama Korea, atau kotong mau ikut ketemu teman-teman. Ya itu keputusan untuk memilih sih yang tepat, yang paling tepat untuk kehidupan. Dan ya berasa itu poin-poin yang tadi sebelumnya itu menggambarkan dengan jelas. Ya kembali lagi juga, kotong tubuh adalah bait suci yang kotong harus jaga sebaik mungkin. Betul kan. Nah, setelah kau baca ini buku, dengan setelah kasih tahu poin-poin penting tadi, Be mau tanya langkah konkret seperti apa, maksudnya batasan-batasan seperti apa yang harus kotong tetapkan, kotong buat, baik itu sebelum atau ketika ini mulai relasi pacaran nih, karena Kak? Kalau beta yang sedang beta coba aplikasikan ya adalah selama berrelasi sebelum pacaran. Jadi selama masa orang bilang PDKT atau perkenalan atau pertemanan ini, itu tuh pertemanan yang kotong dua tahu nih, kotong saling suka nih sebenarnya. Tapi kotong masih dalam masa mendoakan sampai apakah ini hubungan akan berkenan di hadapan Tuhan atau sonde. Oh, berarti penting ya kalau misalkan dari pertama, maksudnya kayak saling suka juga harus mendoakan itu. Iya, nah dalam masa-masa ini tuh kalau dari beta yang beta aplikasikan adalah bicarakan, komunikasikan semuanya. Batasan apa yang beta mau bangun dan apa yang menurut beta sangat penting untuk dijaga. Jadi misalnya lu punya pasangan, misalnya lu punya pasangan nih, belum punya pasangan lah, itu sudah dekat dalam masa mendoakan. Terus orangnya mau untuk berhubungan seksual. Ya menurut dia berhubungan seksual adalah tanda kalau kotong saling mencintai misalnya. Tapi lu punya prinsip seperti itu. Dan itu yang lu pegang, itu yang cara pacaran yang lu lihat dari Alkitab seperti itu. Nah, lu harus jelas menyatakan kalau itu sudah menikah kotong bisa. Jadi itu sih yang beta pegang sih. Beta lihat ya komunikasikan semua hal yang mau dan tidak, supaya jangan sampai kayak komunikasikan ini biar berjalan sa. Kalau beta sudah pakai prinsip itu, karena kalau berjalan di tengah jalan, misalnya ya orang kadang pakai perasaan Yuni. Iya. Perasaan tuh bilang betul cinta dia, tapi dia buat salah. Cewek apalagi. Ya sudahlah mau kemana lebih masih cinta. Padahal itu adalah hal yang prinsip menurut kotong yang bisa kotong ubah, dan yang bagaimana kotong bertahan dari orang. Berarti no sex pas pacaran. Ya pastinya. Oke kawan-kawan semua, jadi tadi kotong sudah dengar bersama sharing dari Kak Iren tentang buku rohani yang dia baca, Boundaries in Dating ini. Jadi teman-teman bisa dengar, bisa lihat bahwa ini buku yang bagus, buku yang penting, baik buat teman-teman yang masih jomblo atau yang sedang membangun relasi pacaran. Nah, untuk mendapatkan ini buku, teman-teman bisa cek di akun IG buku TPSku. Nah, di situ ada tentang ini buku dan teman-teman bisa pesan lewat situ. Oke, sekian dari Kotong. Shalom. Shalom.